Halo semuanya, kenalin aku Vio. Di sini aku akan membahas mengenai study case PPh pasal 21 karyawan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan case-nya, aku akan memberikan sedikit pengantar. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, PPh pasal 21 ini apa? PPh pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Contohnya ada gaji, upah, tunjangan, bonus, honorarium, dan penghasilan lain yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan tertentu. Selain itu, ada juga natura. Natura ini merupakan imbalan yang diberikan dalam bentuk barang atau fasilitas, bukan uang. Contohnya makan siang, rumah dinas, atau kendaraan dinas. Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, ada natura yang menjadi objek pajak, ada juga natura yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, dari study case ini, kita akan mulai dari mengidentifikasi komponen penghasilan, menentukan penghasilan bruto dan neto, menghitung PTKP, menentukan PKP, hingga memperoleh jumlah dari PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan. Nah, sebelum melakukan perhitungan pajak, kita perlu mengetahui identitas wajib pajaknya terlebih dahulu. Nah, pada kasus ini, wajib pajaknya adalah Andi Pratama yang bekerja sebagai supervisor produksi di PT Maju Bersama di Malang. Status pajaknya adalah menikah dengan satu tanggungan atau K1. Selain menerima gaji pokok sebesar 15 juta per bulan, Andi juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulan. Nah, data-data ini penting karena akan mempengaruhi perhitungan PTKP dan pengurangan dalam perhitungan pajak. Nah, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi seluruh komponen penghasilan yang diterima karyawan. Penghasilan teratur terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan transport. Total penghasilan teratur menjadi 18 juta per bulan. Kemudian, terdapat penghasilan tidak teratur berupa bonus kinerja sebesar 25 juta dan THR sebesar 18 juta. Maka total penghasilan tidak teraturnya adalah 43 juta per bulan. Kemudian ada juga fasilitas natura berupa makan siang dan juga mobil dinas dengan sewa pasar sebesar 5 juta per bulan. Nah, kita bahas selanjutnya. Pada tahun pajak 2025, beberapa fasilitas natura itu dapat menjadi objek pajak. Fasilitas makan siang yang diberikan kepada seluruh karyawan tidak dianggap sebagai objek pajak, sehingga nilainya tidak ditambahkan ke penghasilan karyawan. Sebaliknya, mobil dinas yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi memiliki nilai ekonomis bagi karyawan, sehingga menjadi objek pajak. Nilai manfaat yang dihitung dalam kasus ini adalah 2 juta per bulan atau 24 juta per tahun. Hasilnya dari 40%, ini rasio pribadi sesuai ketentuan yang ada, dikali 5 juta sesuai nilai pasar. Nah, kemudian mobil dinas ini akan ditambahkan ke penghasilan bruto. Nah, langkah selanjutnya, setelah seluruh komponen penghasilan diidentifikasi, langkah berikutnya itu menghitung penghasilan bruto setahun. Penghasilan teraturnya tadi itu kan setelah dikalikan 12 bulan itu menghasilkan 216 juta per tahun. Kemudian ditambahkan dengan penghasilan tidak teratur sebesar 43 juta dan nilai natura dari objek pajak mobil tadi sebesar 24 juta dan jika dijumlahkan adalah 283 juta untuk total penghasilan bruto setahun. Nah, setelah memperoleh penghasilan bruto, kita menghitung komponen yang boleh menjadi pengurang. Yang pertama adalah biaya jabatan. Sesuai ketentuan, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, tetapi dibatasi maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Nah, karena hasil perhitungannya ini melebihi batas, maka yang dikenakan adalah 6 juta. Kemudian yang kedua adalah iuran pensiun sebesar 200.000, kemudian dikalikan per 12 bulan, berarti total setahunnya akan mendapatkan 2.400.000. Berarti total pengurangannya adalah 6 juta tambah 2.400.000 sebesar 8.400.000. Kemudian menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto ini diperoleh dari mengurangi penghasilan bruto dengan seluruh pengurangan tadi yang sudah diizinkan. Berarti total penghasilan netonya adalah sebesar 274.600.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena status Andi tadi adalah K1 atau kawin satu tanggungan, berarti dari wajib pajak itu sendiri adalah sebesar 54 juta. Kemudian status kawinnya 4.500.000 dan satu tanggungannya 4.500.000. Berarti total PTKP-nya adalah 63 juta. Kemudian menentukan PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, setelah memperoleh penghasilan neto dan PTKP tadi, kita dapat menghitung PKP-nya. Rumusnya itu penghasilan neto dikurangi PTKP. Ketemunya adalah sebesar 211.600.000. Nah, nilai ini akan digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak progresif. Selanjutnya adalah penerapan tarif
progresif. Nah, PKP sebesar 211.600.000 ini itu kemudian dibagi ke dalam lapisan tarif progresif. Nah, lapisan pertama itu perhitungannya adalah 5%. Ini sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian batasnya itu 0 sampai 60 juta. Berarti 5% dikali 60 juta itu ketemunya 3 juta. Kemudian sisanya itu berapa? Sisanya adalah 151.600.000. Ini masuk ke lapisan kedua. Kemudian dikalikan dengan 15% dari ketentuan yang berlaku, maka ketemunya adalah 22.740.000. Nah, dengan metode ini, setiap bagian penghasilan itu dikenakan tarif sesuai lapisannya, sehingga pajak yang dihitung itu menjadi lebih adil. Nah, ini hasil akhir PPh pasal 21 terhutangnya. Lapisan pertamanya tadi 3 juta, kemudian lapisan keduanya adalah 22.740.000. Berarti total PPh 21 setahunnya adalah 25.740.000. Nah, karena pemotongan dilakukan setiap bulan, maka jumlah yang dipotong perusahaan adalah dari PPh 21 setahun ini dibagi 12 bulan, ketemunya 21.455.000. Berarti PT Maju bersama wajib memotong 21.145.000 dari gaji bulanan Andi Pratama. Nah, ini ada siklus kewajiban perusahaan. Setelah pajak dihitung, perusahaan itu memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, itu memotong PPh 21 dari penghasilan karyawan setiap bulan. Kemudian, menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT Masa PPh 21, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian menerbitkan bukti potong kepada karyawan. Dan yang terakhir adalah karyawan menggunakan bukti potongnya tadi untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Dengan memahami tahapan ini, perusahaan itu dapat melakukan pemotongan pajak secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dari karyawan mereka bisa memahami bagaimana pajak atas penghasilannya itu dihitung. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.